وعلى رأسه أمريكا وروسيا. Setelah tumbangnya rezim Bashar al-Assad, Suriah belum juga menemukan kedamaian yang diimpikan. Negara yang porak-poranda ini terus menjadi panggung penderitaan yang tak berkesudahan. Tanahnya yang terkoyak masih dibombardir tanpa henti oleh kekuatan-kekuatan besar. Israel, Turki, dan Amerika Serikat satu demi satu melancarkan serangan brutal yang menghancurkan setiap harapan akan perdamaian. Lantas, apa sebenarnya yang dicari oleh Amerika dan Israel di tanah Suriah ini meski sang diktator telah tumbang? Apakah ini tentang ambisi politik yang tak terpuaskan, perebutan kontrol atas sumber daya minyak, ataukah sekadar upaya untuk melanggengkan kekacauan? Inilah Suriah, negeri yang menjadi medan pertempuran dalam proxy war, tempat di mana berbagai kekuatan besar memanfaatkan kelompok-kelompok lokal untuk mencapai segala tujuan. Untuk memahami mengapa Suriah terus menjadi arena konflik yang tak kunjung usai, penting untuk menggali lebih dalam mengenai kepentingan strategis yang dimiliki oleh berbagai kekuatan besar yang terlibat. Bagi negara-negara itu, Suriah bukan hanya sekadar wilayah yang porak-poranda, melainkan sebuah papan catur geopolitik yang penuh dengan potensi, ancaman, dan peluang. Masing-masing negara memiliki alasan tersendiri untuk terlibat dalam konflik ini, mulai dari keamanan perbatasan, pengaruh regional, hingga akses ke sumber daya vital. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat mengambil posisi yang lebih jelas, serta mampu menilai dengan objektif. Turki memiliki dua kepentingan utama di Suriah, yaitu suku Kurdi dan isu pengungsi. Suriah Timur adalah rumah bagi populasi etnis Kurdi yang cukup besar. Bagi pemerintah Turki, kelompok ini dinilai sebagai ancaman karena dianggap bersekutu dengan kelompok separatis Kurdi di kawasan Turki sendiri. Dalam upayanya, Turki menjalin hubungan erat dengan kelompok oposisi di Suriah, yaitu Tentara Nasional Suriah atau SNA. Kelompok SNA ini berfungsi hampir sebagai pasukan proksi bagi Turki yang bertugas mencegah suku Kurdi di Suriah agar tidak mendekati wilayah perbatasan. Oleh karena itu, setelah Assad tumbang dan HTS menguasai Damaskus, pertempuran pun berkobar antara SNA yang didukung Ankara melawan milisi Kurdi di Suriah Timur Laut yang didukung oleh Amerika. Meskipun mendukung oposisi Suriah, Erdogan bersikeras bahwa dia tidak berminat untuk memperluas jangkauannya ke Suriah. Satu-satunya tujuan operasi lintas batas kami adalah untuk menyelamatkan tanah air kami dari serangan teroris, ujar Erdogan mengacu pada serangan yang menargetkan milisi Kurdi berupa Unit Perlindungan Rakyat atau YPG yang bermarkas di Suriah Timur Laut. Kepentingan Turki di Suriah bertabrakan dengan ambisi Israel yang seakan tidak pernah puas untuk memperluas pengaruhnya. Bagi Israel, Suriah memegang peranan penting sebagai aset strategis, terutama melalui dataran tinggi Golan. Dari perspektif militer, posisi geografis Golan memberikan keunggulan yang signifikan karena ketinggiannya memungkinkan Israel untuk memantau pergerakan militer dan potensi ancaman dari wilayah Suriah, Lebanon, dan sekitarnya. Kawasan ini menjadi semacam menara pengawas yang memberi Israel kendali penuh atas situasi di perbatasan utara. Oleh karena itu, setelah tumbangnya rezim Bashar al-Assad, Israel melihat peluang untuk memperkuat cengkeramannya di wilayah tersebut dengan melancarkan serangan besar-besaran ke Suriah. Serangan ini memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak, termasuk negara-negara Arab seperti Qatar, Irak, Arab Saudi, dan Iran. Kritik keras juga datang dari Abu Muhammad al-Julani, pemimpin Hayat Tahrir al-Syam atau HTS, yang mengecam tindakan Israel sebagai bentuk invasi terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah. Dalam pernyataannya, Al-Julaini menyerukan kepada dunia internasional untuk membuka mata dan menghentikan agresi Israel di Suriah. Serangan Israel tersebut dilancarkan melalui operasi militer besar-besaran yang diberi nama Operasi Anak Panah Bashan, di mana dataran tinggi Golan sebagai fokus utamanya. Dalam operasi ini, Israel mengerahkan kekuatan militer yang besar, termasuk sekitar 350 pesawat tempur, jumlah yang melebihi setengah dari angkatan udaranya. Pesawat-pesawat tersebut terbang selama ratusan jam di atas langit Suriah untuk menargetkan berbagai fasilitas strategis. Serangan ini menghancurkan gudang senjata, termasuk rudal Scud, rudal jelajah, pesawat nirawak, jet tempur, serta berbagai perlengkapan militer lainnya seperti helikopter serang, radar, tank, hanggar pesawat, dan infrastruktur intelijen. Selain itu, Angkatan Laut Israel turut dilibatkan, menyerang pelabuhan Al-Beida dan Latakia, serta menghancurkan belasan kapal rudal milik Angkatan Laut Suriah. Serangan besar-besaran Israel di Suriah melalui operasi Anak Panah Bashan ini menunjukkan dengan jelas bahwa Israel tidak pernah puas dengan ambisinya untuk memperluas pengaruh dan dominasinya di kawasan Timur Tengah.
Bahkan setelah tumbangnya rezim Bashar al-Assad, Israel memanfaatkan situasi di Suriah untuk melancarkan agresi militer secara brutal dengan dalih keamanan. Sementara itu bagi Iran, Suriah berperan sebagai jalur darat strategis untuk mengirimkan pasokan logistik, terutama senjata, kepada Hizbullah di Lebanon. Jalur ini memungkinkan Iran memanfaatkan wilayah Suriah sebagai koridor darat untuk menghubungkan ibu kota Teheran dengan Lebanon. Sebagai imbalan atas penggunaan Suriah sebagai jalur logistik, Iran memberikan dukungan militer kepada Presiden Bashar al-Assad selama Perang Saudara Suriah. Dukungan ini berupa senjata, serta pengiriman penasihat militer dan personel untuk membantu pasukan pemerintah Assad dalam menghadapi kelompok-kelompok oposisi dan militan di medan perang. Oleh karena itu, setelah tumbangnya Assad, Iran tetap menginginkan jalur darat Suriah sebagai rute pengiriman logistik. Iran menyatakan sikap yang diplomatis dengan mengatakan bahwa pihaknya berharap hubungan dengan Suriah tetap berlanjut. Dengan kata lain, Iran ingin mempertahankan pengaruhnya di Suriah, terlepas dari siapa yang berkuasa. Sementara itu, bagi Rusia, Suriah memiliki peran yang sangat penting, baik secara historis, militer, maupun geopolitik. Hubungan antara kedua negara sudah terjalin sejak era Uni Soviet, ketika Suriah dipandang sebagai sekutu kunci di Timur Tengah untuk menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat yang semakin kuat di negara-negara Arab. Selama Perang Saudara Suriah, Rusia menjadi pendukung utama rezim Bashar al-Assad dengan alasan mempertahankan stabilitas kawasan dan melawan kelompok seperti ISIS. Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk politik, tetapi juga militer, termasuk penjualan senjata, pengerahan kelompok Wagner, dan pembangunan pangkalan militer. Pangkalan Angkatan Laut Rusia di Tartus, Suriah menjadi salah satu kepentingan strategis utama Moskow. Pangkalan ini adalah satu-satunya pangkalan Rusia di Laut Tengah yang berfungsi sebagai pusat logistik bagi armada Laut Hitam. Kehadiran pangkalan ini memberikan Rusia akses militer langsung ke kawasan Mediterania. Selain itu, Rusia juga membuka pangkalan udara di dekat Damaskus sebagai bagian dari upaya memperluas jejak militernya di kawasan tersebut. Oleh karena itu, dengan tumbangnya rezim Assad, berarti Rusia berisiko kehilangan pengaruh strategisnya di Suriah, termasuk keberadaan pangkalan Tartus yang sangat vital. Dan untuk mengamankan kepentingannya itu, Rusia mulai mengirim sinyal rekonsiliasi kepada kelompok oposisi yang kini menguasai sebagian besar wilayah Suriah. Moskow bahkan menegaskan akan merespon keras setiap serangan terhadap pangkalan militernya. Dengan kata lain, meskipun rezim Assad jatuh, Rusia diperkirakan akan tetap berupaya mempertahankan kehadiran militernya di Suriah untuk melindungi aset-aset strategisnya dan menjaga pengaruhnya di Timur Tengah. Sementara itu, bagi Amerika Serikat, Suriah memiliki kepentingan strategis yang tak bisa diabaikan. Meskipun hubungan antara Amerika dan Suriah tidak pernah harmonis sejak lama, di mana Amerika menetapkan Suriah sebagai negara sponsor terorisme, tetapi Suriah hingga kini tetap menjadi medan penting bagi kebijakan luar negeri Amerika. Setelah tumbangnya rezim Assad, Amerika melihat peluang emas untuk memperluas pengaruhnya di kawasan itu, baik melalui penguatan aliansi dengan kelompok Kurdi Suriah maupun penguasaan sumber daya strategis. Namun, kehadiran militer Amerika ini tidak dapat dipungkiri memiliki agenda tersembunyi, yaitu mencengkram kendali atas minyak dan sumber daya alam Suriah, terutama di wilayah timur laut yang kaya energi. Ironisnya, di tengah klaim menjaga stabilitas dan keamanan, kehadiran militer Amerika Serikat justru memperburuk situasi. Dengan alasan perang melawan terorisme, Amerika secara sepihak menempatkan pasukannya di wilayah yang bukan miliknya, seakan menjadikan Suriah sebagai panggung permainan geopolitik yang menguntungkan bagi kepentingan Washington. Setelah tumbangnya Assad, ambisi rakus Amerika semakin terang benderang memperlemah lawan, mengontrol sumber daya, dan memperluas cengkeramannya di Timur Tengah.